Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ibu Riza Adelia Suryani, SSOS MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas L5 Indralaya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Saya Ayu Julia Windari dan teman-teman saya Naura Hanifah, Antis Diana Eka Putri, Hera Aji Kartika, dan Mary. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan cara pemilihan Duta Visip Unsri dengan menggunakan perhitungan metode analytical hierarchy process atau yang disingkat dengan metode AHP. Nah, jadi di sini kami mengambil 3 kriteria dalam pemilihan Duta Visip Unsri, yaitu IPK, tinggi badan, dan kemampuan berbahasa asing. Nah, untuk mengisi kolom ini, kita harus menentukan intensitas kepentingannya terlebih dahulu. Jadi intensitas kepentingan angka 1 itu menunjukkan bahwasannya artinya itu sama pentingnya dibanding yang lain. Angka 3 yaitu sedikit lebih penting dibanding yang lain. Angka 5 yaitu cukup penting dibanding yang lain. Angka 7 yaitu sangat penting dibanding dengan yang lain. Angka 9 yaitu ekstrim pentingnya dibanding dengan yang lain. Sedangkan angka 2, 4, 6, dan 8 itu nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Langsung saja, di sini untuk IPK banding IPK itu 1, tinggi badan banding tinggi badan itu 1, dan kemampuan berbahasa asing banding kemampuan berbahasa asing itu 1. Nah, kenapa angka 1? Karena angka 1 itu ialah sama pentingnya dibanding yang lain. Selanjutnya itu untuk tinggi badan banding IPK kami isi angka 5, yaitu cukup penting dibanding yang lain. Kemampuan bahasa asing banding IPK, kami isi angka 7, yaitu sangat penting dibanding dengan yang lain. Dan kemampuan berbahasa asing banding tinggi badan, kami isi angka 3, yaitu sedikit lebih penting dibanding yang lain. Nah, untuk IPK banding tinggi badan itu menggunakan rumus sama dengan 1. 1 itu diperoleh dari nilai IPK dibagi nilai tinggi badan. Maka hasilnya adalah 0,2. Begitu juga untuk IPK banding kemampuan berbahasa asing itu juga sama dengan 1 dibagi nilai kemampuan berbahasa asing. Terus enter, maka akan muncul hasilnya. Untuk tinggi badan banding kemampuan berbahasa asing juga sama dengan 1 dibagi 3. Sama dengan itu hasilnya. Nah, selanjutnya untuk total, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok, dari C8 sampai C10, tutup kurung, enter. Nah, begitu juga untuk total tinggi badan dan total kemampuan berbahasa asing. Selanjutnya, untuk matriks nilai kriteria, itu caranya itu yaitu dengan menggunakan rumus bagi nilai perbandingan kriteria dibagi total perbandingan kriteria. Contohnya itu seperti ini. Sama dengan nilai IPK-nya 1 dibagi total. Maka hasilnya akan muncul 0,076 sekian. Nah, begitu juga dengan tinggi badan sama dengan nilai tinggi badan dibagi total. Begitu juga untuk kemampuan berbahasa asing. Untuk tinggi badan juga sama, kita menggunakan rumus bagi juga sama dengan D8 dibagi dengan total tinggi badan sama dengan 0,476 sekian. Seterusnya juga seperti itu. Untuk kemampuan berbahasa asing juga sama dengan nilai yang ini, E8 dibagi dengan total kemampuan berbahasa asing di enter. Maka akan muncul. Untuk seterusnya itu juga sama. Nah, untuk jumlah di sini kita juga menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung
kita blok dari kolom C15 sampai L15, enter. Begitupun untuk jumlah tinggi badan dan jumlah kemampuan berbahasa asing. Nah, untuk prioritas sendiri, itu kita menggunakan rumus bagi. Nilai jumlah dibagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena kriteria kita di sini ada 3. Contohnya seperti ini, sama dengan ini, jumlah yang pertama dibagi 3, enter. Yang kedua juga sama dengan jumlah yang kedua dibagi 3, enter. Begitupun seterusnya. Nah, untuk agent value, kita menggunakan rumus dikali nilai prioritas ini dikali dengan total dari tabel matriks perbandingan kriteria. Contohnya seperti ini. Sama dengan nilai prioritas dikali total ini. Enter. Begitupun juga untuk tinggi badan dan kemampuan berbahasa asing. Nah, untuk total yang bawah juga kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari kolom C15 sampai C17, tutup kurung, enter. Nah, begitupun juga untuk seterusnya. Nah, setelah kita melakukan matriks nilai kriteria, selanjutnya kita menentukan nilai CI. Jadi untuk menentukannya itu, kita menggunakan rumus sama dengan total agent value dikurang 3, karena kriteria kita ada 3. Maaf, sebelumnya kita pakai buka kurung dulu. Nilai total agent value dikurang 3, karena kriteria kita ada 3. Tutup kurung, bagi buka kurung 3 kurang 1. Tutup kurung, enter. Nah, maka akan keluar hasilnya. Untuk RI itu, karena kita ada 3 kriteria, kita menentukannya dari matrix size. Nah, kita kan 3 kriteria, berarti di sini untuk RI-nya itu 0,58. Kita masukkan langsung ke sini 0,58. Nah, untuk konsisten rasio itu kita menggunakan rumus bagi juga sama dengan C20 ini kita bagi dengan RI. Enter, maka akan muncul hasilnya. Nah, untuk mengetahui hasil ini konsisten atau tidaknya, yaitu jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 1, itu berarti konsisten. Nah, jika tidak, berarti tidak konsisten. Caranya itu yaitu dengan cara menggunakan rumus sama dengan if, yang di atas ini, guys. Maaf, yang di atas ini sama dengan if, buka kurung, kita blok kolom nilai C konsisten rasio kurang dari sama dengan 0,1, titik koma, buka kurung, petik 2 konsisten, petik 2, tutup kurung, titik koma, buka kurung, petik 2 tidak konsisten, petik 2, tutup kurung, dan tutup kurung. Maka akan muncul hasilnya, yaitu konsisten. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura Hanifah. Kepada Naura dipersilakan. Baik, terima kasih pada Julia. Saya teruskan untuk selanjutnya yaitu matriks perbandingan kriteria untuk IPK. Di sini kami mengambil nilai sebagai contoh saja, yaitu IPK kurang dari 3, IPK 3 sampai 3,5, dan IPK lebih dari 3,5. Di sini yang sudah dijelaskan dari Ayu tadi bahwa kita mengambil angka 1 karena 1 ini dari intensitas kepentingan itu berarti sama pentingnya dibandingkan dengan yang lain.
Untuk mengisi bagian IPK kurang dari 3, IPK 3 sampai 3,5 dan IPK lebih dari 3,5 menggunakan rumus sama dengan C per sama dengan 1 per C9 dengan hasil 0,33. Seterusnya, untuk tabel berikutnya sama dengan 1 per C10 dengan hasil 0,11, dan untuk yang seterusnya sama dengan 1 per D10 untuk hasilnya yaitu 0,5. Dan untuk total yang pertama kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung C8, kita blok C8 sampai C10 tutup kurung, enter. Nah, untuk total kedua kita menggunakan seperti yang tadi sama dengan sum buka kurung, kita blok D8 sampai D10 tutup kurung, dan begitu seterusnya untuk yang kedua. Selanjutnya matriks nilai kerja untuk IPK yang untuk tabel IPK kurang dari 3 menggunakan rumus sama dengan C8, kita blok yang C8 per tabel C11. Untuk C8 itu didapat dari di atas dan tabel total, begitu seterusnya untuk tabel IPK 3,5 dan IPK lebih dari 3,5. Dan untuk jumlah itu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok C15 sampai E15 tutup kurung, enter. Dan untuk nilai prioritas kita ambil dari jumlah dan nilai 3 karena ada 3 kriteria yang kita ambil, jadi untuk rumusnya sama dengan F15 per 3 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya itu agent value, kita ambil nilai prioritas dengan nilai total yang di atas dengan rumus sama dengan G15 dikali C15 enter. C11. Nah, untuk totalnya kita menggunakan, dan untuk total seperti yang tadi kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok D15 sampai D17, tinggal kita blok dari, dan untuk seterusnya tinggal kita blok dari tabel-tabel atas. Untuk menentukan konsisten atau tidak, kita harus mencari nilai CI-nya, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung K18 dikurang 3 tutup kurung per buka kurung 3 kurang 1 tutup kurung. Nah, untuk nilai random index-nya kita ambil dari matrix size yang sudah dijelaskan Ayu tadi, yaitu yang ketiga, yaitu 0,58. Karena ada 3 pilihan kriteria. Dan untuk nilai konsisten rasionya menggunakan rumus sama dengan CO20 per C21, enter. Nah, untuk hasilnya yaitu konsisten. Yang dari saya kembali ke Ayu Joya. Baik, terima kasih Naura. Selanjutnya untuk tinggi badan akan dijelaskan oleh Antis Diana Eka Putri. Kepada Antis dipersilakan. Baik, selanjutnya itu mengenai matriks perbandingan kriteria untuk tinggi badan. Nah, di sini kami mengambil nilai tinggi badan sebagai contoh, yaitu tinggi badan lebih dari 150 cm, tinggi badan 160 sampai 170 cm, dan tinggi badan kurang dari 180 cm. Baik, langsung saja untuk kita mengisi tabel perbandingan. Pada kolom pertama yaitu kriteria tinggi badan lebih dari 150 banding tinggi badan 160 sampai 170 menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi C9 atau nilai 3, enter. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi D10.
Enter. Baik, langsung masuk ke matriks nilai kriteria. Itu menggunakan rumus bagi atau nilai perbandingan kriteria bagi total perbandingan kriteria. Nah, untuk nilai tinggi badan lebih dari 150, yaitu menggunakan rumus sama dengan C8 dibagi C11. Seterusnya juga seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai jumlah, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, C15, blok C15 sampai E15 tutup kurung. Oke, begitupun seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai prioritas, kita menggunakan yaitu total jumlah dibagi 3 menggunakan rumus sama dengan F15 dibagi 3, enter. Nah, sedangkan untuk nilai agent value, kita menggunakan nilai prioritas dikali dengan total dari matriks perbandingan kriteria, yaitu menggunakan rumus sama dengan G15 dikali C11. Nah, baik. Nah, untuk nilai C1-nya kita menggunakan rumus langsung ke nilai konsisten C1. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan CI, kita menggunakan, maaf, CI. Kita menggunakan rumus sama dengan total dari agent value dikurang 3, buka kurung, total dari agent value dikurang 3, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 3 dikurang 1, tutup kurung, enter. Nah, untuk RI kita tentukan sesuai dengan matrix size, karena kriteria kita ada 3, jadi nilainya yaitu 0,58. Nah, untuk nilai CR itu sama dengan nilai CI dibagi RI. Baik. Nah, selanjutnya untuk mengetahui hasilnya konsisten atau tidaknya, yaitu jika lebih kecil atau sama dengan 1 berarti konsisten, dan jika tidak berarti tidak konsisten. Caranya itu dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung C22 kurang dari sama dengan 0,1 titik koma buka kurung petik 2 konsisten petik 2 tutup kurung titik koma buka kurung petik 2 tidak konsisten petik 2 tutup kurung tutup kurung. Ini itu saja, saya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Antis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hera Ajeng Kartika. Kepada Hera dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kriteria pada kemampuan berbahasa asing pada pemilihan duta fisik Unsri dengan menggunakan metode AHP. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan menjelaskan matriks perbandingan kriteria terlebih dahulu, di mana di sini sebagai contoh ada 3 kriteria, yaitu kurang menguasai, dan sangat menguasai. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dari yang sudah dijelaskan dengan rekan saya tadi sebelumnya, bahwasannya nilai angka 1 ini adalah diambil karena angka 1 ini dari intensitas kepentingan, yang berarti sama pentingnya dibandingkan dengan angka yang lain. Nah, sedangkan untuk nilai 7, 9, dan 2, yaitu menguasai dibandingkan dengan kurang menguasai, itu ditentukan dari intensitas sama halnya dengan angka 1 tadi yang sudah ada rumusnya pada tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk nilai perbandingan menguasai dengan menguasai 0,14 itu didapatkan dari rumus sama dengan 1 bagi C9.
atau angka 7. Nah, lalu 0,11 yaitu sangat menguasai dibandingkan dengan kurang menguasai, itu rumusnya sama dengan 1 bagi C10 atau angka 9. Nah, sedangkan sangat menguasai dibandingkan dengan menguasai atau nilai 0,5 itu didapatkan dari sama dengan 1 dibagi D10 atau dari 2. Hasilnya 0,5. Nah, untuk total, lalu kita akan menotalkan, yaitu rumusnya sama seperti sebelumnya, sama dengan sum, buka kurung, di blok dari atas sampai bawah, yaitu C8, dan dibagi C10, buka tutup kurung, sama dengan enter. Hasilnya 17. Nah, untuk tabel menguasai dan sangat menguasai, caranya tetap sama. Lanjut ke matriks nilai kerja. Untuk matriks nilai kerja, kita menggunakan rumus bagi, di mana menggunakan rumus sama dengan C8 dibagi dengan nilai total, yaitu C11. Nah, dan seterusnya dalam perbandingan kurang menguasai. Dan untuk menguasai juga sama halnya, seperti sebelumnya. Nah, lanjut ke tabel jumlah. Ke tabel jumlah kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita blok dari C15 sampai ke E15. Enter. Nah, selanjutnya seperti itu untuk jumlah, tabel jumlah. Lanjut ke tabel prioritas. Kita mengambil dari nilai jumlah sama dengan F15 dari nilai jumlah kurang menguasai dibagi 3 dari kriteria kita, itu ada 3. Enter. Nah, selanjutnya juga untuk tabel prioritas sampai bawah caranya tetap sama. Selanjutnya ke agent value, yaitu menggunakan nilai prioritas dikali dengan nilai total matriks perbandingan kriteria, yaitu C11. Nah, dan seterusnya. Nah, lalu kita totalkan rumus total itu, rumus jumlah atau total itu sama dengan sum dari D15 sampai D17 di blok ya teman-teman. Terus, nah untuk nilai total menguasai, sangat menguasai, jumlah dan prioritas dan agent value caranya tetap sama. Lanjut ke C1. C1 itu rumusnya sama dengan buka kurung, kita ambil dari nilai total agent value H18 dikurang 3, buka kurung, dibagi, buka kurung 3 kurang 1. Nah, dan untuk nilai RI itu karena kriteria kita ada 3 pemilihannya, untuk itu nilainya adalah 0,58. Ini adalah rumus dari RI. Dan selanjutnya itu menentukannya dengan rumus 11 C20 dibagi C21. Nah, dan untuk menentukan konsisten,
konsisten. Nah, bisa teman-teman lihat rumusnya ada di atas penentuan dari konsisten tersebut. Nah, bisa dikatakan konsisten apabila hasilnya itu kurang dari 0,1. Berarti bisa dikatakan konsisten. Nah, maka dari itu nilai kemampuan berbahasa asing bisa dikatakan konsisten karena nilainya 0,026. Teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya Ayu Julia. Baik, terima kasih kepada Hera. Selanjutnya, untuk penjelasan nilai dari prioritas, alternatif, dan hasil akhir akan dijelaskan oleh Saudari Mary. Kepada Mary, dipersilakan. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya untuk nilai dari prioritasnya itu nilai kriteria itu didapat dari yang sudah dijelaskan oleh Saudari Ayu tadi. Itu dibulatkan dalam bentuk 0,073 untuk IPK dan tinggi badan 0,282 dan kemampuan berbahasa asing 0,643. Dan selanjutnya untuk IPK itu seperti yang dijelaskan oleh Saudari Naura, yaitu 0, untuk 0,081, untuk IPK 3 sampai 350 itu 0,28 dan lebih dari 35 IPK 35,50 itu nilainya 0,637. Selanjutnya untuk tinggi badan itu juga yang dijelaskan oleh Saudara Antis tadi, untuk tinggi badan lebih dari 150 cm itu nilainya 0,109. Untuk tinggi 160 cm sampai 170 cm itu nilainya 0,309 dan untuk kurang dari 180 cm itu nilainya 0,581. Dan terakhir untuk kemampuan berbahasa asing seperti yang dijelaskan oleh Saudari Hera, untuk kurang menguasai itu nilainya 0,057, menguasai itu 0,346 dan sangat menguasai itu 0,595. Selanjutnya untuk nilai alternatif itu diisi sesuai datanya sendiri seperti tinggi badan 175 cm dan kemampuan 28 cm dan kemampuan berbahasa asingnya kurang menguasai serta mahasiswa HI dengan IPK 3,90, tinggi badannya 165 cm dan kemampuan berbahasa asingnya sangat menguasai. Di sini untuk hasil akhirnya itu kita ganti nama mahasiswa AP menjadi duta FISIP A, mahasiswa sosiologi menjadi duta FISIP B, dan mahasiswa HI menjadi duta FISIP C. Untuk nilai IPK hasil akhirnya sendiri itu dari alternatifnya, di mana IPK duta FISIP A itu 3,40, sehingga nilai kriterianya termasuk ke dalam IPK 3 sampai 3,50, nilainya 0,28. Dan untuk hasil akhirnya untuk penilaiannya sama dengan nilai kriteria IPK atau C33 dikali IPK 2,8 atau F34, enter. Begitu pula dengan duta FISIP B dan duta FISIP C. Selanjutnya untuk tinggi badan itu juga dilihat dari nilai alternatif. Yang mana duta FISIP A itu tinggi badannya 175 cm. Itu berarti termasuk ke dalam yang mendekati kurang dari 180 cm ini dengan nilai 0,581. Jadi untuk rumus akhirnya sama dengan kriteria tinggi badan atau C34 dikali dengan nilai 0,282 atau I35, enter. Begitu pula dengan tinggi badan duta FISIP B dan duta FISIP C, serta terakhir kemampuan berbahasa asing juga yang pertama itu mana duta FISIP A itu ya. Nah, jadi rumusnya sama dengan nilai kriteria kemampuan berbahasa asing atau C35 dikali dengan 0,346 atau L34, enter. Yang menguasai L346, enter. Begitu pula dengan duta FISIP B dan duta FISIP C. Sementara untuk total sendiri itu seperti yang sebelumnya, itu rumusnya sama dengan sum buka kurung dari nilai IPK duta FISIP A
yaitu H39 sampai dengan J39. Enter. Untuk penilaian ranking sendiri itu juga ada rumusnya. Itu sama dengan, dilihat di atas, sendiri itu sama dengan rank, buka kurung, 39 itu nilai total dari duta FISIP A sampai nilai total duta FISIP C. Selanjutnya, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, itu bakal muncul sendiri dari sesuai aturannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Ayu. Baik, terima kasih Mary atas penjelasannya. Baik, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.